dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain, faktor pertama yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Mengandung pengertian bahwa proses pembelajaran hendaknya diarahkan agar siswa lebih efektif dan lebih aktif mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Guru hendaknya bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini biasa disebut dengan pendekatan konstruktivistis. Dalam pendekatan ini, yang perlu dilakukan guru adalah membantu siswa membangun pengetahuan sendiri di dalam benaknya, dengan cara membuat informasi pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Hal ini dapat dilakukan guru dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan sendiri ide-idenya, dan mengajak siswa agar menyadari dan secara sadar menggunakan cara-cara mereka sendiri untuk belajar. Dengan pendekatan ini, pembelajaran dapat menjadi lebih berkualitas dan bermakna bagi siswa, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan prestasi belajar siswa. Faktor kedua yaitu adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa. Adanya penghargaan dalam proses pembelajaran akan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya dan berani mengkritisi materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dengan demikian, siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis, kreatif, dan terlatih untuk mengemukakan pendapatnya tanpa adanya perasaan minder atau rendah diri. Dalam kaitannya dengan penghargaan terhadap partisipasi aktif siswa ini, hendaknya tidak sekedar dinilai dari segi keaktifannya saja, tetapi juga perlu diperhatikan sikap penghargaan siswa terhadap aktivitas teman-temannya dan kemampuannya di dalam bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, guru hendaknya mampu mengarahkan siswa untuk dapat bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain dan selalu bersikap positif terhadap teman-temannya, serta selalu berusaha sebaik mungkin dalam setiap kesempatan yang diberikan interaksi proses pembelajaran berlangsung. Faktor yang ketiga yaitu guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanage kegiatan pembelajaran. Mengapa harus demikian? Hal ini karena kepemimpinan guru yang demokratis dalam mengelola proses pembelajaran akan dapat menjadikan siswa merasa nyaman untuk dapat belajar semaksimal mungkin. Hal ini sesuai dengan pandangan Goodlad dalam D.D. Rosyada 2014 halaman 19 yang saya ambil dalam jurnal Muhtadi Ali 2005 yang menyatakan bahwa setting demokrasi merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk belajar, yaitu bahwa sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk semaksimal mungkin mereka belajar. Kemampuan guru dalam menanamkan setting demokrasi pada siswa sangat berpengaruh terhadap pencapaian misi pendidikan. Dengan demikian, suasana pembelajaran yang disetting secara demokrasi sangat penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, berkualitas, dan bermakna. Faktor yang keempat yaitu setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran hendaknya dibahas secara dialogis. Hal ini karena proses dialogis dalam interaksi pembelajaran lebih mendudukan siswa sebagai subjek didik yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam setiap interaksi pembelajaran. Proses dialogis juga akan mampu mengembangkan pemikiran kritis siswa dalam membahas dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Sebagaimana pandangan Craig dalam Muhtadi Ali 2005 menyatakan bahwa dengan dialog akan memungkinkan munculnya pemikiran kritis karena
hanya dialoglah yang memerlukan pemikiran kritis. Lebih lanjut lagi, Fair mengatakan bahwa tanpa dialog tidak akan ada komunikasi, dan tanpa komunikasi tidak mungkin ada pendidikan sejati. Dengan demikian, proses dialogis cukup penting peranannya dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. Faktor yang kelima yaitu lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menyeting lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar siswa yaitu dengan cara mengatur tempat duduk atau meja kursi siswa secara variatif dan pengaturan perabot sekolah yang cukup artistik, serta pemanfaatan dinding-dinding ruangan kelas sebagai media penyampaian pesan pembelajaran. Pengaturan setting tempat duduk hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan strategi pembelajaran yang digunakan. Pesan yang ditempel di dinding hendaknya kontekstual dengan materi pembelajaran. Pengaturan lingkungan kelas ini, jika diperhatikan, akan mampu mendukung pembelajaran, serta terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. Dengan terciptanya gairah siswa dalam belajar, tentunya akan berpengaruh positif pada efektivitas belajar siswa. Dan dengan terciptanya suasana belajar yang wajar tanpa tekanan, tentunya akan memungkinkan munculnya daya kritis dan kreativitas siswa. Dan faktor yang keenam atau faktor terakhir untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif dan berkualitas yaitu menyediakan berbagai jenis sumber belajar. Hal ini mengandung pengertian bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar dalam proses pembelajaran. Siswa dapat belajar dalam ruangan perpustakaan, dalam ruang sumber belajar yang khusus, atau bahkan di luar sekolah, bila mempelajari lingkungan yang berhubungan dengan tugas atau masalah tertentu. Peran guru adalah memberi bimbingan konsultasi, pengarahan jika ada siswa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk memberikan informasi tentang di mana sumber belajar harus dipelajari tersebut berada, sehingga siswa secara aktif dan mandiri dapat memberikan dan menemukan serta mengakses sumber belajar tersebut. Keberadaan berbagai jenis sumber belajar yang memadai di sekolah cukup membantu siswa untuk membangun dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jenis sumber belajar tersebut bisa dalam bentuk buku, modul, audio, video, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempermudah siswa untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran diharapkan akan lebih bermakna dan berkualitas. Nah, keenam faktor itu adalah faktor untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif dan berkualitas dalam pembelajaran. Saya sebutkan kembali ya. Faktor itu yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar atau student center. Yang kedua, yaitu adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanage kegiatan pembelajaran. Yang keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran hendaknya dibahas secara dialogis. Yang kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Dan faktor terakhir yaitu menyediakan berbagai jenis sumber belajar. Nah, cukup sekian informasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.